Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 675. Di saat menginjak ramah tamah, para pimpinan saling bicara. Andrea pun keluar sebentar. Dan ketika beberapa langkah berjalan, terlihat Kenshin duduk di pinggir taman bersama pak sopir tua sambil makan dan minum kopi. Andrea deg-degan jadinya karena Kenshin melihatnya, dan Kenshin pun menyapa. Kenshin berdiri sambil bertanya, "Lo apa mbak ini mbak Andrea yang tadi? Sekarang kok pakai baju begini?" Nah ini baru benar terlihat cantiknya. Karena memang mbak Andrea seorang wanita. Tapi aku nggak mengira, ternyata rambut mbaknya panjang. Berarti tadi pakai pasangan. Wah kalau gini pasti banyak pria di sini akan jatuh cinta pada mbaknya. Mereka akan terpesona nantinya. Karena melihat Mbak Andrea yang begitu cantiknya, Kenshin bicara tanpa beban. Memuji Andrea secara langsung. Karena Kenshin ingin Andrea seperti ini. Terlebih ingin membantu Pak Peter agar anaknya berubah. Namun perkataan Kenshin itu malah membuat Andrea menjadi baper dirinya. Apalagi yang bicara adalah seorang tuan muda yang dihormati ayahnya. Terlebih Kenshin tadi bilang pula, maukah jadi teman dekatnya? Andrea pun kini tak melihat seragam kerja cleaning service yang dipakai oleh Kenshin. Karena dirinya terbawa perasaan. Dikira Kenshin menggodanya dan akan menembaknya. Andrea belum tahu kalau Kenshin sudah punya istri. Andrea pun tersenyum-senyum. Kemudian menjawabnya, "Ah masnya ini bisa aja. Saya kan memang begini. Masnya kan baru di sini. Jadi mana tahu ya kalau aku seperti ini." Wah Andrea sudah menjawab tanya Kenshin. Tak marah-marah seperti sebelumnya. Kenshin pun membalasnya, "Oh begitu ya berarti mbaknya yang tadi. Beda ya dengan sekarang. Kalau sekarang lebih banyak cantiknya." Kenshin malah menambah omongan. Ibarat api disiram bensin. Andrea makin dibuat baper sekali. Bahkan Andrea itu bicara, "Oh ya enak ya duduk di sini. Kalau gitu aku coba deh menikmati minuman di sini. Kayaknya enak juga ya, makan dan minum di pinggir taman ini." Waduh Andrea nggak melanjutkan jalannya. Malah ikut akan makan bersama di luar. Kenshin menjawabnya, "Oh ya silahkan kalau mbaknya bersedia." Andrea pun duduk di situ. Pak Tarno jadi terheran melihat orang yang tadi marah-marah. Tak terima mobilnya ditabrak. Minta ganti bahkan hendak melapor ke polisi. Kini tak sampai beberapa jam saja, wanita ini jadi berubah. Tak hanya sikapnya, melainkan penampilannya pula. Pak Tarno melihat Kenshin. Mungkin pemuda ini sebabnya. Teman-temannya Andrea pun sama. Secara diam-diam melihatnya. Dari jauh mereka memperhatikan. Dalam pikiran mereka berkata, sangat-sangat tak masuk akal sekali. Andrea itu sudah nampak beda. Tak segan-segan duduk di bawah. Beralaskan tikar biasa. Mereka pun langsung saling bicara. Saling bertanya, "Oh ya teman-teman, apa Andrea jatuh cinta ya? Apa Andrea sedang dicuri hatinya oleh cowok yang baru datang itu?" Pembicaraan tersebut dikatakan oleh mereka sambil melihat Andrea. Kemudian Pak Peter keluar karena istrinya menelpon. Istrinya bertanya di mana Andrea. Pak Peter pun langsung menunjukkan dengan sambungan video call lagi. "Ini mah coba mama lihat Andrea." Kamera itu diarahkan ke tempat Kenshin. Istrinya Pak Peter pun melihatnya. Anaknya lagi bersama pria cleaning service. Dan istrinya itu langsung bertanya, "Lo ya Andrea kok bersama cleaning service? Tumben sekali dia kok mau duduk dengan pekerja biasa. Apa itu cleaning service baru yang kerja di perusahaan tempatnya ayah? Atau cleaning service itu temannya Andrea sebelumnya?" Mama kok bingung ini. Kok bisa-bisanya Andrea berdandan begitu? Padahal sudah lama mama ini menyuruhnya. Namun Andrea selalu menolaknya. Tapi sekarang kok beda. Seperti kejutan buat mama. Siapa ya cleaning service itu? Kok Andrea sampai melakukan itu? Merubah penampilannya. Pak Peter pun menjawabnya, "Oh itu mah dia bukan pekerja di sini. Melainkan tamu yang baru datang. Dia bukan cleaning service biasa mah. Melainkan tuan muda, ayah dan tamu-tamu perusahaan di sini.
Menyebut begitu, istrinya pun terkejut, langsung saja bertanya. Pak Peter menjelaskan tentang siapa Kenshin, hingga berjalanlah waktu. Rapat kedua dimulai, sampai akhirnya selesai, oleh Pak Dragon. Kenshin diminta tanda tangan, untuk peresmian kerjasama. Andrea pun melihatnya, melihat Kenshin tanpa memejamkan mata. Kenshin cowok yang tadi dimarahinya, tak disangka-sangka, tak diduga-duga, di luar pikirnya, cleaning service itu cowok yang penting. Yang meresmikan kerjasama ini, ibarat dalam film cerita. Andrea pun jatuh cinta pada tipe pria seperti Kenshin, yang kerjanya cleaning service. Andrea selalu melihatnya. Sedang Kenshin sendiri, setelah tanda tangan selesai, Kenshin segera pergi, bersama Pak Tarno seperti semula. Pak Dragon dan lainnya sempat menawari, akan mengantar Kenshin sampai tujuan. Namun Kenshin menolaknya. Kenshin itu bicara, "Oh ini Pak Dragon. Saya ada keperluan dengan Pak Tarno. Jadi sekalian jalan bersama." Kemudian Kenshin bertanya, "Oh ya Pak Tarno, sekalian nanti Pak Tarno kerja saja di perusahaan. Saya akan pastikan kerjanya tak akan berat, melainkan menyesuaikan kemampuan Pak Tarno. Apa Pak Tarno bersedia?" Pak Tarno menjawabnya, "Tapi saya ini sudah tua Mas Kenshin. Mana bisa Bapak ini kerja di perusahaan? Sedang ijazah pun tamatan sekolah pertama. Itu pun sudah lama sekali, dan tak ada kertasnya. Lagi pula Bapak ini hanya bisa jadi sopir, belum pernah kerja di perusahaan." Kenshin membalasnya, "Oh masalah itu tak usah dipikirkan Pak Tarno. Pak Tarno tenang saja, nanti tinggal masuk kerja." Kemudian Kenshin berpamitan pada Pak Peter, Pak Dragon dan lainnya. Tak lupa pula pada Andrea. Kenshin itu bilang, di depan orang-orang penting itu, termasuk ayahnya Andrea sendiri. Kenshin langsung saja bicara, "Oh ya Mbak Andrea, saya tinggal dulu ya, untuk kerusakan mobilnya. Pak Dragon nanti yang memperbaiki. Dijamin sama seperti aslinya. Saya pun minta maaf sebelumnya, karena bicara tak sopan pada mbaknya. Oh ya satu lagi, Mbak Andrea seperti ini cantik sekali loh. Jadi besok-besok jangan memakai baju pria lagi. Jangan bersikap seperti lelaki. Karena cewek cantik seperti mbaknya, tak bisa menyamar seperti itu. Akan mudah ketahuan. Itu coba perhatikan. Banyak karyawan dan pegawai perusahaan ini. Dari atas samping kiri dan kanan. Melihat ke arah Mbak Andrea. Apa itu kalau tidak namanya? Para lelaki itu terpikat. Merasa kagum dengan Mbak Andrea. Jadi pertahankan. Sampai nanti saya datang ke sini." Kenshin tersenyum ke Andrea, kemudian langsung masuk mobil di sampingnya. Kenshin meninggalkan perusahaan itu. Andrea pun melihatnya. Belum sempat bertanya pada Kenshin, "Di manakah
episode berikutnya. Terima kasih.